Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Markop Nagaya. Malam ini kami akan bercerita tentang beberapa kejadian-kejadian yang menurut kami sangat aneh, tapi nyata kejadiannya, dan itu sangat-sangat aneh menurut kami. Yang pertama, pada tahun 1998 atau 98, saya kedatangan seorang tamu. Waktu saya masih tinggal di Samarinda. Kedatangan seorang tamu, ada beberapa orang tamu yang sama-sama keluarga aku datang ke rumah. Kebetulan beliau itu baru naik haji. Setelah beliau duduk, bincang-bincang sebentar, kemudian salah satu dari beliau bertanya kepada saya, "Pak, kemarin waktu naik haji, kloter berapa?" Nah, itu mereka bertanya sama saya. Saya bilang, saya tidak naik haji tahun ini, atau saya tidak belum naik haji. Loh, tidak Pak, dia bilang. Saya lihat Bapak ada di Masjid Haram, lagi ngobrol, dia bilang, dikerumuni orang banyak lagi ngobrol. Dia bilang, enggak, saya tidak naik haji tahun ini. Tapi Bapak saya lihat, dia bilang, lagi ngobrol di depan di Masjid Haram, dikelilingi oleh orang banyak. Sampai heran. Nah, itu kejadian pertama. Kejadian kedua, sekitar mungkin 2018-19 lah. Ya, itu. Waktu itu bos saya itu bikin rumah lah. Nah, waktu baru memulai bangun rumah, dia selamatan, ya kan? Nah, setelah dia selesai bangun rumah, mau pindahan, dia ngomong sama saya, "Nanti besok ke rumah ya." Saya bilang, "Mau ngapain?" "Saya besok pindah rumah." "Loh, rumahmu itu di mana?" "Loh, kamu kok nggak tahu? Waktu selamatan kan kamu datang. Kok kamu sekarang nggak tahu?" "Iya," saya bilang, "saya nggak pernah ke rumahmu loh. Selamatan kamu datang ke rumah kok." "Loh," saya bilang, "saya nggak tahu rumah di mana." Nah, itu. Inilah kejadian kedua yang menimpa saya. Kejadian ketiga lagi, ada seorang guru di tempat saya sholat di masjid, biasa sebetulnya namanya Masjid Al-Kubro namanya, di atas. Beliau itu, ya kan, saya ini kan setiap kali sholat subuh, ya kan, setelah saya sholat subuh, zikir 100 kali, ya kan, setelah saya langsung berdoa dan pulang. Itu kebiasaan saya dari dulu, gitu. Tapi oleh beliau itu memanggil seorang santrinya, yang kebetulan santrinya itu tetangga saya, manggil, "Kamu kenal enggak sama bapak itu?" "Yang mana, guru?" "Itu yang tadi." "Oh ya, kenal guru, dia tetanggaku." "Oh, coba tanyain dia sholat apa habis subuh." Nah, gitu. Tetapi yang disuruh ini kan heran, dia lihat saya sudah pulang. Nah, tapi berhubung dia disuruh sama gurunya, dia datanglah kepada saya, nanya, "Om," bilang guru saya, "Om, sholat apa setelah sholat subuh?" "Loh," saya bilang, "kan kamu lihat sendiri, saya habis sholat subuh, zikir, pulang." "Iya Om, semua orang lihat begitu Om. Kok guru saya ngeliat Om lagi sholat?" Dia bilang di sana. Nah, inilah, dan masih ada banyak lagi cerita-cerita. Seperti pernah saya dilihat orang belanja di toko. Apa dia bilang, "Loh, Om tadi sholat di masjid sana ya?" Saya bilang, "Enggak, saya sholat di atas." "Loh, enggak, tadi Om ada di masjid sana kok, lagi sholat." Nah, itu. Banyak kejadian orang yang melihat saya, tapi saya tidak pernah di sana. Jadi hal-hal inilah yang menurut saya aneh, tapi nyata. Ini adalah kejadian yang di luar nalar kalau katakan itu. Dan saya sendiri tidak memahaminya, apa maksud kejadian seperti itu.
saudaraku, ini hanya berbagi cerita lah, berbagi cerita yang saya ingin lakukan. Ini cerita ini biar mungkin saya ada ibaratnya saya hal-hal begini jadi bingung saya, apa sebenarnya atau siapa sebenarnya diri saya. Nah, begitulah saudaraku, ya kan. Dan masih lagi banyak cerita-cerita kejadian-kejadian yang menimpa saya yang nanti saya akan ceritakan lagi nanti. Mungkinlah saudaraku, ya kan. Beberapa cerita singkat tentang kehidupan saya. Yang mungkin dalam cerita saya ini ada kesalahan dan kekeliruan, ya kan. Saya mohon maaf, ya kan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan segala kekurangan adalah milik saya. Manusia hanya melakukan kebenaran, yang membenarkan adalah Allah dan Rasulnya. Kebenaran sejati milik Allah. Saya hanya manusia biasa, punya banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf seandainya ada kata-kata saya yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.